Tolak relokasi, pedagang pasar Lelo Serdang Bedagai terobos blokade polisi. Hujan lebat disertai angin kencang terjang sejumlah kawasan Kota Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi, melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Presiden Joko Widodo sentilah sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN dengan kondisi keuangan yang sakit. Bersama saya Fazilah Keronisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kabel listrik saluran udara yang berada di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Minggu malam terbakar. Api yang membesar sempat membuat warga dan pengendara khawatir untuk melintas. Kobaran api terus membakar kabel listrik yang berada di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu malam. Arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Indah sempat ditutup sementara selama proses pemadaman. Diduga kebakaran kabel ini terjadi akibat korsleting salah satu kabel yang mengelupas. 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir dan memadamkan api agar tidak terus meluas. Api berhasil dikuasai dalam waktu 1 jam dan arus lalu lintas di sekitar lokasi berjalan normal kembali. Ratusan pedagang di Pasar Lelo Serdang Bedagai, Sumatera Utara menolak relokasi yang dilakukan oleh Pemda setempat. Mereka melawan dengan menerobos blokade jalan yang dilakukan petugas. Ratusan pedagang Pasar Lelo Serdang Bedagai, Sumatera Utara ini berusaha melawan petugas Satpol PP dengan menerobos blokade jalan masuk pasar. Bahkan para pedagang berusaha mengotori pakaian petugas Satpol PP dengan menyiramkan oli kotor di atas mobil pengangkut barang dagangan pedagang yang akan masuk ke pasar. Para pedagang ini emosi karena akan direlokasi ke pasar Sei Rampah yang telah disiapkan Pemkab setempat yang berjarak 1 km. Petugas juga melarang para pedagang ini berjualan selama relokasi belum dilaksanakan. 19 tahun berjualan di sini, udah hampir 20 tahun. Kami tolak untuk dipindahkan di tanah pribadi, milik pribadi juga, yang dikelola oleh pemerintah. Kami tolak untuk direlokasi. Menurut Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Serdang Bedagai, Roy CPS Pane mengatakan, relokasi ini dilakukan karena Pasar Lelo tidak berizin. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan penata khususnya Sei Rampah sebagai ibu kota kabupaten. Nah, terkait bahwa penegakan Perda nomor 7 tahun 2018 itu, bahwa justru pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan arahan pimpinan, kita memperhatikan para pedagang. Selain melawan petugas, para pedagang ini juga meminta sumbangan pada warga dan pengguna jalan dengan alasan tidak ada penghasilan karena dilarang berjualan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rusandi, iNews melaporkan. Atap kanopi minimarket di Kramat Jati, Jakarta Timur roboh. 1 orang luka tertimpa material atap termasuk 3 sepeda motor dan 2 mobil rusak parah. Atap kanopi minimarket di Jalan Raya Condet, Kelurahan Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur kemarin siang roboh. Material kanopi yang roboh timpa 2 unit mobil dan 3 unit sepeda motor yang tengah terparkir. Seorang pedagang nasi ayam yang berjualan di halaman minimarket juga patah tulang di punggungnya. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti robohnya atap kanopi minimarket ini.
Sesosok mayat wanita ditemukan tewas mengambang di pinggir Kali Angke, Pinang Gria Permai, Tangerang, Kota Banten. Polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan dalam jasad wanita tanpa identitas tersebut. Petugas gabungan evakuasi mayat wanita tanpa identitas yang ditemukan di pinggir Kali Angke, samping perumahan Gria Permai, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Mayat tanpa identitas ini diperkirakan berusia sekitar 35 tahun. Ditemukan warga saat tengah memancing ikan di lokasi kejadian dalam keadaan mengambang dan tersangkut ranting pohon. Hasil olah TKP dan identifikasi, pada jasad wanita tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Namun penyebab pasti kematian masih diselidiki pihak kepolisian. Setelah dievakuasi, mayat berjenis perempuan, masih Mr. X. Lanjut, dalam kondisi mayat tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Demikian, Pak. Jasad wanita tanpa identitas dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk dilakukan otopsi. Sedangkan kasus penipuan mayat wanita ini ditangani pihak kepolisian Polsek Pinang, Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang lansia di Tanjung Balai, Sumatera Utara meninggal saat rumahnya terbakar. Korban sedang tertidur lelap saat kebakaran dan terjebak di dalam rumah. Dengan cepat api menghanguskan sebuah rumah semi permanen milik warga di Jalan Jenderal Sudirman, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga panik dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tak lama kemudian, 5 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Namun naas, seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat peristiwa ini. Diduga saat kebakaran terjadi, korban sedang tidur dan terjebak di dalam rumah. Yang terbakar ini adalah bangunan gedung aset Angkatan Darat. Ya, gedung besar. 1 habis. Untuk penyebab api masih dalam proses penyidikan dari pihak yang berwajib. Jenazah korban tewas dievakuasi ke rumah sakit. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang pria tewas dikeroyok sekelompok orang tak dikenal di kawasan lokalisasi Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur. Diduga korban tidak membayar uang kencan dengan seorang wanita pekerja seks komersial. Sugito, warga Pasuruan, Jawa Timur ini tergeletak tidak bernyawa di lokalisasi Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur. Korban tewas dengan sejumlah luka bacokan senjata tajam di belakang tubuhnya usai dikeroyok oleh sekelompok orang tidak dikenal. Menurut keterangan salah satu warga, kejadian bermula ketika korban bersama sejumlah rekannya berkunjung ke kawasan lokalisasi Gunung Antang. Tiba-tiba saja korban terlibat keributan dengan sekelompok orang. Diduga korban enggan membayar uang kencan dengan seorang wanita pekerja seks komersial. Naas, korban yang juga masih dalam pengaruh minuman keras akhirnya tewas bersimbah darah. Hanya perempuan, ini nggak bayar, koyok. Ini mabok atau apa, rame-rame ya? Kayaknya sih mabok. Rame-rame? Iya, rame-rame. Dikeroyok luka-luka, dibacok atau di mana? Ya mungkin kena bacokan, makanya banyak luka. Pihak kepolisian dari Polsek Matraman dan Polres Metro Jakarta Timur mendatangi lokasi dan mengidentifikasi jasad korban. Jasad korban kemudian dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 korban kritis yang selamat dari kegiatan susur sungai di Ciamis, Jawa Barat kondisinya membaik. Namun keduanya masih mengalami trauma pasca kejadian yang menimpa mereka. Dua korban kritis kegiatan susur sungai di Ciamis, Jawa Barat masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Namun kondisi keduanya sudah membaik. Salah satu korban telah dipindahkan ke ruang perawatan biasa setelah sebelumnya harus dirawat di instalasi gawat darurat. Sementara satu korban lainnya masih dirawat di ICU, namun mulai bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Pada saat ini, pagi ini hasil pemeriksaan, alhamdulillah keadaannya membaik.
baik yang dirawat di ruang biasa ataupun yang di ICU. Yang di ICU sudah bisa berkomunikasi, kesedarannya sudah bagus, hingga ada sesak dan batuk. Sebelumnya, 21 siswa MTS Harapan Baru Cijantung tenggelam saat susur sungai dalam latihan pramuka di Sungai Cileer, Ciamis, Jawa Barat. 10 diantaranya selamat, sementara 11 lainnya tewas. Kegiatan ini diketahui minim peralatan keselamatan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Lima pelaku penggelapan kendaraan roda 4 ditangkap korbannya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Kelima pelaku diamankan di sebuah hotel saat akan beraksi dan langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Timur. Tim unit reaksi cepat lintas komunitas Jabodetabek bersama korban menggerebek pelaku sindikat penggelapan mobil di sebuah hotel di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat penggerebekan, kelima pelaku yang sedang bekerja tidak berkutik saat diamankan. Kelima pelaku diketahui merupakan sindikat penggelapan mobil yang sudah bertahun-tahun beraksi. Mereka ditangkap di sebuah hotel saat akan kembali melancarkan aksinya. Salah satu korban mengatakan komplotan penggelapan mobil ini awalnya berpura-pura menyewa mobil untuk digunakan keluar kota. Untuk mengecoh korban, pelaku memanipulasi data dengan menggunakan KTP palsu. Mobil korban kemudian dibawa kabur dan digadaikan atau dijual di luar kota dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Selama beraksi, tak kurang 20 unit mobil korban digelapkan pelaku. Data? Pakai data, manipulasi data, KTP palsu. Nah, barang bukti juga yang ditemuin printer, laptop, PVC untuk membuat ID card. Ditemuinnya di hotel itu atau di hotel itu? Mereka pas kita temuin itu lagi ngerjain apa? Buat KTP palsu, identitas palsu. Kelima pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Jakarta Timur, namun akhirnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya karena TKP perbuatannya terjadi di beberapa wilayah Jakarta dan Bekasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor harimau Sumatera yang kerap menyerang warga hingga tewas akhirnya ditangkap. Harimau betina tersebut ditangkap dalam kondisi memprihatinkan akibat kelaparan. Petugas BKSDA dibantu petugas kehutanan dan TNI Polri berhasil menangkap seekor harimau Sumatera yang kerap menyerang warga di Desa Guguk, Marus Jaya dan Desa Air Batu, Merangin, Jambi. Penangkapan harimau betina yang sedang kelaparan ini ditangkap petugas dengan memasang perangkap menggunakan umpan seekor kambing. Sejak akhir September lalu hingga ditangkap, harimau Sumatera telah menyerang 3 orang warga, yakni 2 orang petani yang sedang berada di kebun dan seorang pemuda yang tengah mencari sinyal internet. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang warga tewas dan 1 orang luka-luka. Kepala BKSDA Jambi, Rahmat Saleh menyebut, harimau yang berhasil ditangkap kondisinya sangat memprihatinkan. Memiliki badan kurus akibat kelaparan kehabisan makanan di hutan. Salah satu perangkap yang kita buat di Desa Air Batu telah dimasuki oleh harimau tersebut. Bahwasanya kita bawa ke sini karena kondisinya sangat mengkhawatirkan. Harimau yang diselamatkan berjenis kelamin betina dengan panjang kurang lebih 180 cm, umur diperkirakan sekitar 10-12 tahun, dan ada kondisi kaki depan sebelah kanan terdapat luka bekas jerat. Harimau yang kelaparan akibat terusik habitatnya ini langsung dievakuasi petugas ke tempat penyelamatan satwa BKSDA Jambi. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. 2 gelanggang studi sabung ayam di Bima, Nusa Tenggara Barat digerebek aparat kepolisian Polres Bima. Polisi menyita sejumlah barang bukti dan membakar arena yang dijadikan tempat aduan ayam jago tersebut. Aparat Polres Bima, Nusa Tenggara Barat melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek lokasi perjudian sabung ayam. Sebagian warga yang sedang asik menyaksikan ayam aduannya sempat kabur mendengar tembakan dari petugas yang telah mengepung tempat perjudian tersebut. Warga lainnya memilih berdiam dan tak gentar dengan hadirnya polisi yang memakai senjata lengkap.
Penggerebekan ini terjadi di 2 lokasi persawahan ujung Desa Rendah, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Diketahui sabung ayam di Bima ini merupakan tempat perjudian warga yang telah lama terjadi dengan nilai taruhan hingga jutaan rupiah. Petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti termasuk ayam aduan dan membakar tempat yang dijadikan arena aduan. Di sana terdapat 2 gelanggang yang melakukan adu ayam, diduga itu perjudian adu ayam, sehingga kami melakukan tindakan kepolisian yaitu penggerebekan di 2 lokasi, namun para pelaku dengan tergesa-gesa melarikan diri sehingga kami mendapatkan barang bukti berupa ayam dan gelanggang itu sendiri, sehingga kami juga memusnahkan di sana di tempat kejadian. Kepolisian setempat berjanji akan terus gencar memberantas tempat perjudian yang menyebabkan penyakit sosial di tengah masyarakat. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Polisi tetapkan 4 tersangka pemerkosa wanita di Halmahera Tengah hingga tewas. Selengkapnya usai jeda.